Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan kita buat dalam bentuk dialog dengan menghadirkan ahli dengan materi upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, saya Supriyadi SHSHIMH. Bersama kita juga sudah hadir ada Bapak Dr. Ridwan SHMHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, sebagaimana disebutkan tadi bahwa materi yang akan kita perbincangkan dengan Bapak Dr. Ridwan pada kesempatan kali ini adalah mengenai upaya administratif dalam konteks penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, perkenalkan ada Pak Dr. Ridwan SHMHum. Selamat siang Pak Ridwan. Ya, selamat siang. Ya. Jadi Pak Ridwan, sebagaimana materi kita pada kesempatan kali ini yakni mengenai upaya administratif dalam konteks penyelesaian sengketa tata usaha negara, barangkali perlu disampaikan atau perlu diurai terlebih dulu Pak mengenai apa sih sebenarnya upaya administratif ini dan bagaimana posisi atau kedudukan upaya administratif ini dalam konteks penyelesaian sengketa tata usaha negara. Gimana kira-kira Pak? Ya, baik. Secara umum, upaya administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh organ pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan atau dilakukan oleh atasan dari organ yang mengeluarkan keputusan dan atau melakukan tindakan pemerintahan. Jadi itu intinya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh organ pemerintah itu sendiri, bukan oleh lembaga peradilan. Makanya sebutannya sering dengan menggunakan istilah quasi res prac ya. Dalam arti peradilan semu atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Kenapa dikatakan peradilan semu? Karena unsur peradilan kan salah satu unsurnya kalau lembaga peradilan itu ada hakim atau rechter ya. Sementara di sini dalam upaya administratif ini penyelesaian sengketa itu oleh organ pemerintah ya. Atau bestur organ, bukan rechter, bukan hakim. Itu secara garis besar seperti itu. Oh, berarti secara garis besar upaya administratif ini memang konteksnya hanya dalam hal ada sengketa Pak ya, sengketa tata usaha negara. Mekanismenya biasa yang dilakukan di dalam pemerintahan itu secara konsep itu seperti apa Pak? Itu kan pada akhirnya terbagi dua gitu. Ada namanya prosedur keberatan atau keberatan saja gitu ya, beswar atau banding administratif. Kalau keberatan itu berarti penyelesaian sengketa itu oleh organ yang mengeluarkan keputusan atau yang melakukan tindakan pemerintahan, itu diselesaikan oleh organ yang bersangkutan. Kalau banding itu diselesaikan oleh instansi atasan dari organ yang mengeluarkan keputusan dan atau melakukan tindakan pemerintahan tadi, atau oleh organ lain tapi masih dalam lingkungan pemerintahan. Itu banding administratif. Tapi kalau konsepnya ada mekanisme keberatan, kemudian ada banding administratif. Kita tadi membicarakan dalam konteks sengketa tata usaha negara yang bisa jadi akan berujung kepada pengadilan tata usaha negara itu sendiri melalui gugatan. Nah, posisi dari keberatan, kemudian banding administratif, kemudian masuk ke gugatan, ini sifatnya seperti apa sih sebetulnya Pak? Apakah dia ini bersifat hierarkis, keberatan, banding, lalu gugatan, atau seperti apa? Dalam literatur maupun dalam peraturan perundang-undangan itu tidak disebut, tidak dikualifikasi apakah hierarki atau tidak. Tetapi kalau kita melihat dari rangkaian proses itu nanti untuk prosedur keberatan itu tadi yang menyelesaikan adalah organ yang mengeluarkan keputusan dan atau yang melakukan tindakan yang kemudian menjadi tergugat itu. Kemudian yang banding tadi oleh organ lain.
Tapi mekanisme selanjutnya untuk prosedur keberatan, kalau misalnya pihaknya itu tidak puas, maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung itu diajukannya ke PT UN ya untuk keberatan itu. Sementara yang banding administratif, apabila pihak yang mengajukan keberatan itu tidak puas atas putusan banding itu, maka ia mengajukan gugatannya tidak lagi ke PT UN, tidak yudek faksi lagi, tapi Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Jadi kesannya itu memang hierarkis ya, tapi tidak ada sebutan itu secara eksplisit apakah itu merupakan sistemnya hierarki atau tidak gitu. Hanya mekanisme selanjutnya seperti itu. Jadi bisa dilihat dalam undang-undang tidak ada sama sekali sebutan itu. Meskipun kesan kita kalau ada kalimat banding itu kesannya kan ya bertingkat. Dari segi struktur pemerintahan ya, tetapi karena ada unsur lain kan gitu kepada atasan, diselesaikan oleh atasan atau instansi lain. Instansi lain itu kan belum tentu lebih tinggi dari apa yang menyelesaikan sengketa keberatan tadi itu. Tapi kalau ukurannya sendiri Pak, kasus ini harus melalui proses keberatan atau melalui proses banding. Ini ukuran atau petunjuk yang bisa digunakan oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan misalnya itu, dia merujuknya seperti apa? Apakah memilih keberatan atau banding? Itu bukan pilihan sebenarnya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan biasanya mekanisme upaya administratif itu sudah ditentukan. Masing-masing peraturan perundang-undangan yang sektoral itu kan ditentukan kemana akan mengajukan keberatan, apakah kepada organ yang mengeluarkan itu atau kepada atasan. Biasanya pada peraturan yang menjadi dasar dari sengketa itu sudah ditentukan, sehingga kemudian pihak yang berkepentingan itu bukan mengambil pilihan tapi mengikuti apa yang diatur itu gitu. Baik. Perkembangan terbaru salah satunya itu adalah bagian dari efek diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di dalam undang-undang ini juga sebetulnya diatur Pak ya tentang upaya administratif itu. Nah, mungkin sekilas bisa diberikan gambaran Pak Ridwan, sebelum undang-undang ini terbitkan dan sesudah undang-undang ini terbitkan, pengaturannya ini sebenarnya seperti apa gitu? Kalau dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang PTUN ya, saya sering menyebut undang-undangnya PTUN karena kalau dirangkai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN sebagaimana diubah dan seterusnya itu terlalu panjang. Jadi saya sebut saja Undang-Undang PTUN yang mencakup 3 kan itu. Berikut perubahannya. Itu diatur di pasal 48 ya. Di pasal 48, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara itu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif tersebut. Baru kalau itu sudah ditempuh dan tidak selesai, pengadilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan itu. Itu di Undang-Undang PTUN. Kemudian di undang-undang terbaru, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75 ayat 1 ya, disebut secara eksplisit, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Itu ketentuan dalam pasal 75 ayat 1. Dan ini yang sering menimbulkan perselisihan atau perbedaan pendapat, karena banyak orang, para pengamat maupun para mahasiswa itu sering melihat pada kalimat di tengah gitu. Yang pertama pada Undang-Undang PTUN disebut kalimatnya itu harus, sementara di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada kalimat dapat, sehingga orang langsung berkesimpulan bahwa dulu wajib ditempuh sepanjang disediakan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sifatnya fakultatif karena menggunakan kata dapat. Nah itu sudah saya teliti itu. Kalimat itu bukan begitu membacanya, tapi harus utuh dalam membaca.
Pasal 75 ayat 1 itu subjek hukumnya adalah warga masyarakat. Iya. Subjek hukumnya. Artinya warga masyarakat yang tidak terima atau keberatan terhadap keputusan dan atau tindakan pemerintahan, dia punya hak. Dia punya hak untuk mengajukan gugatan. Karena konteksnya adalah penggunaan hak, maka kalimat yang relevan adalah dapat, bukan harus. Itu yang harus dibaca begitu pasal itu. Jadi bukan persoalan upaya administratif itu fakultatif atau wajib. Bukan, tetapi warga masyarakat yang keberatan, ia dapat menggunakan hak itu. Termasuk hak nanti lanjutannya ketika tidak puas atas upaya administratif, ia dapat juga mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi bukan persoalan kalimat dapat dan harus, bukan, tetapi karena itu konteksnya adalah hak warga masyarakat untuk mengajukan atau tidak mengajukan, kan tidak bisa menggunakan kalimatnya harus. Kalau harus berarti kalimat itu redaksi itu menjadi tidak relevan karena berkenaan dengan hak. Hak itu terserah yang punya hak, apakah mau digunakan atau tidak. Sehingga kalimat yang relevan justru kalimat dapat itu. Sekali lagi itu konteksnya masalah hak subjek hukum dari pasal 75 ayat 1 itu. Artinya kalau seperti itu, upaya administratif ini kalau disebutkan sebagai hak, ya diserahkan kepada yang bersangkutan. Apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan. Terus konsekuensi selanjutnya juga begitu. Apakah akan mengajukan gugatan atau tidak? Kan tidak bisa. Kamu harus mengajukan gugatan, kan nggak bisa. Karena itu berkaitan dengan hak pihak yang merasa atau yang dianggap dirugikan itu. Artinya secara menurut pandangan Pak Ridwan, sifat dari menempuh upaya administratif itu adalah fakultatif, boleh melakukan, boleh menempuh atau tidak melakukan hak tadi itu, Pak, ya. Kembali kepada subjek hukum dari si pihak yang akan mengajukan itu. Nah ini agak menarik ini. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Ridwan setelah ada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu. Lalu kemudian khusus berkaitan dengan upaya administratif, kemudian disusul dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung yang tahun 2018 itu. Itu memang mekanisme selanjutnya dari bagaimana cara proses dari upaya administratif itu, termasuk nanti lanjutannya ke PTN memang diatur secara khusus oleh peraturan Mahkamah Agung itu. Baik. Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 ya. Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Jadi itu namanya pedoman kan. Jadi pedoman untuk mengatur lebih lanjut karena Undang-Undang PTUN maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara teknis, secara detail tentang mekanisme proses itu. Dan itu memang karakter undang-undang biasanya memang seperti itu. Undang-undangnya karakter dasarnya memang tidak perlu rinci. Sehingga wajar kalau kemudian disisipi oleh aturan yang lebih terperinci. Saudara sekalian, mungkin nanti pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan upaya administratif ini akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, akan tetapi satu lagi nih Pak Ridwan tentang upaya administratif ini, kalau dibandingkan dengan sengketa dalam perkara perdata, mungkin agak berbeda. Memang di perdata ada mediasi, tapi itu sudah terintegrasi di dalam proses persidangan. Sementara di PTUN lebih kurangnya agak mirip dengan mediasi, tapi dilaksanakan di luar atau sebelum masuk ke proses persidangan. Nah, artinya sekarang ini kecenderungannya diwajibkan untuk atau diharuskan melakukan upaya administratif itu. Nah, secara konsep atau secara teoritis sebetulnya kenapa sih harus ada upaya administratif ini? Urgensi atau arti pentingnya itu dalam penyelesaian sengketa seperti apa dalam konteks sengketa tata usaha negara? Kenapa nggak seperti mediasi saja langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara begitu? Ya, ini agak
agak panjang ceritanya ini. Karena itu berkaitan dengan perkembangan sejarah. Iya. Jadi perkembangan sejarah dari lebih persisnya sebenarnya perkembangan tugas-tugas pemerintahan. Kalau dulu pemerintah itu hanya bertugas menjalankan ketentuan undang-undang, itu sudah ditinggalkan cukup lama itu. Nah sekarang ini kan pemerintah juga diberi kewenangan di bidang legislasi, sehingga kemudian dari situ pemerintah membuat norma-norma hukum yang untuk diberlakukan terhadap masyarakat gitu. Nah sebenarnya pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah itu melekat juga kewenangan penegakannya. Bahkan salah seorang pakar hukum administrasi TKDR itu misalnya menyebutkan bahwa justru dalam hal seperti itu pemerintahlah yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan norma-norma hukum yang dia buat itu. Nah salah satu mekanisme untuk penegakan hukum itu ya melalui upaya administratif gitu. Jadi kira-kira dia yang bertindak, dia yang mengeluarkan keputusan, dia juga yang harus menyelesaikan gitu. Prinsipnya begitu, sehingga proses peradilan atau di lembaga Resprak itu sebagai alternatif terakhir saja ketika hal itu tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu boleh mau disebut apakah itu modelnya mediasi atau apa, tetapi yang jelas di situ harus ada upaya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul itu. Dan itu sebenarnya agak mirip-mirip dulu ketika Napoleon itu menginisiasi terbentuknya Conseil d'État itu. Itu kan dulu sebenarnya diilhami oleh ketidakpercayaan sebenarnya ya. Awalnya ketidakpercayaan terhadap peradilan umum gitu. Kemudian ingin membangun pemerintahan yang efektif, yang kuat gitu. Kemudian disitulah muncul gagasan. Biarkan kami fokus untuk melaksanakan program ini. Biarkan kami jangan diganggu kan gitu. Untuk menjalankan program itu. Nanti kalau misalnya aparatur kami melakukan persoalan-persoalan yang kira-kira mengganggu atau melanggar hak asasi, biar kami sediakan medianya untuk itu. Kami sediakan sarana untuk penyelesaian itu. Itu yang kemudian melahirkan Conseil d'État yang menjadi PT-UN sekarang kira-kira gitu. Jadi diselesaikan sendiri oleh pemerintah, itu gagasan dasarnya begitu. Dan itu jauh lebih efektif. Di sisi lain karena apa? Karena di situ kalau kita bandingkan kalau di peradilan penyelesaian sengketanya kan sebenarnya tidak utuh. Karena hakim ya hanya boleh menilai apakah tindakan atau keputusan dan atau tindakan itu sah atau tidak sah. Hanya menilai itu saja. Persoalan apakah keputusan dan atau tindakan itu baik atau tidak baik, relevan atau tidak relevan, manfaat atau tidak manfaat, itu di luar kompetensi pengadilan. Tetapi di upaya administratif itu menguji secara utuh aspek kebijakan, dogmatic head ataupun aspek hukumnya, sehingga justru itu lebih komprehensif lah, atau boleh dikatakan hasilnya mestinya kalau dijalankan secara baik ya tentu lebih memuaskan, mestinya begitu idealnya ya. Jadi ada faktor teoritis, sejarah, histori dari munculnya pengadilan tata usaha negara itu, dan juga dibuat mekanisme penyelesaiannya di dalam pemerintahan begitu Pak ya. Dan itu yang melahirkan sekarang modelnya upaya administratif itu. Baik saudara sekalian, ini tadi kita sudah membicarakan seputar konsep dasar dari upaya administratif dan pengaturannya di Indonesia. Nah, pada bagian berikutnya ini kita akan coba memfokuskan kepada bagaimana sebetulnya praktik upaya administratif di Indonesia. Kalau tadi disebutkan misalnya ini ada aspek sejarahnya sudah berlangsung sudah cukup lama, paling tidak melalui setelah undang-undang tentang PT-UN tahun 86 itu diterbitkan, artinya sudah ada upaya administratif. Nah, kita akan mengkaji atau membahas lebih lanjut tentang bagaimana selama ini atau sejauh ini praktik upaya administratif di pemerintahan itu dilakukan. Oke, Pak Ridwan, kita lanjutkan. Merujuk pada peraturan yang ada, kalau Pak Ridwan melihat atau mengamati, tadi sudah disampaikan pernah meneliti juga tentang upaya administratif ini, sebetulnya prakteknya di instansi pemerintahan itu seperti apa Pak sekarang?
Dari perjalanan dulu, kemudian sekarang, itu seperti apa Pak? Baik. Ini saya perlu koreksi dulu di pertanyaannya. Saya tidak secara spesifik meneliti. Rekan kami, senior kami itu Pak Marpun memang tesisnya itu mengenai upaya administratif, sehingga saya hanya bisa mengutip saja dari beliau bahwa praktek upaya administratif selama ini hanya di beberapa instansi pemerintah saja itu. Tidak semuanya menyediakan, dan yang paling tua atau paling klasik gitu kan di kepegawaian, juga di pajak itu ada ya upaya administratif itu. Kemudian juga diikuti oleh di tempat-tempat lain, di perburuhan juga ada gitu ya. Itu yang selama ini diterapkan. Bahkan ada yang terjadi sebelum adanya undang-undang PTWN itu, model-model upaya administratif seperti itu. Kemudian sekarang, sekarang undang-undang mewajibkan kan? Iya, betul. Undang-undang mewajibkan bahwa semua sengketa tata usaha negara itu sebelum diajukan ke PTWN harus diselesaikan dulu oleh instansi pemerintah. Itu norma Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 mengharuskan seperti itu. Nah, itu bagaimana dalam praktek? Nah, ini masih jadi pertanyaan besar sampai hari ini. Iya. Karena tampaknya ketentuan dalam undang-undang itu belum terimplementasikan sebagaimana yang dikehendaki undang-undang gitu. Sehingga kemudian yang terjadi selama ini kadang-kadang sekedar mengirimkan surat saja itu. Jadi misalnya penggugat akan mengajukan ke PTWN, kemudian dia mengirim surat kepada instansi yang akan menjadi tergugat itu gitu. Kemudian dari surat yang dikirimkan itu nanti dijadikan sebagai lampiran untuk gugatan. Karena memang dalam prakteknya ketika akan ditempuh upaya administratif itu, ini buat penelitian rekan kami sebenarnya itu Mas Kukuh itu sedang proses, dan hasil dari penelitiannya memang tidak banyak bergeser pemerintah, atau dalam kata lain tidak banyak yang menyediakan secara khusus mengenai upaya administratif itu. Padahal kalau kita melihat pada undang-undang administrasi pemerintahan itu kan semua institusi pemerintahan dari level terendah sampai level tertinggi. Level terendah itu kan kepala desa ya, atau lingkungan kelurahan gitu. Level tertingginya presiden. Belum lagi yang menyebar secara sektoral di berbagai bidang. Itu kan mereka melakukan berbagai aktivitas, antara lain mengeluarkan keputusan, melakukan tindakan pemerintahan dengan konsekuensi kemungkinan menimbulkan masalah kan. Nah, mestinya semua unit-unit itu menyediakan upaya administratif. Apalagi sekarang dalam undang-undang administrasi pemerintahan, cakupan organ atau pejabat pemerintah itu diperluas kan. Diperluas ke ada kompetensi lembaga legislatif, ke lembaga yudikatif, bahkan ke organ-organ kenegaraan lainnya. Nah, itu kalau saya lihat sekarang ini, jangankan organ-organ itu, di lingkungan eksekutif sendiri tidak banyak yang menyediakan upaya administratif. Ambil contoh misalnya, katakanlah ambil contoh desa. Mana ada di desa itu menyediakan upaya administratif? Naik ke level yang lebih tinggi misalnya di Pemda ya. Pemda mungkin kalaupun ada hanya di bagian hukum saja misalnya. Tapi tidak ada satu unit khusus yang dibentuk, kemudian diisi performan orang-orang yang diperlukan untuk melakukan fungsi upaya administratif itu. Itu kan bisa kita lihat nyaris tidak ada itu. Mengenai hal-hal seperti itu. Itu artinya apa? Apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini agar pemerintahan itu berjalan sesuai dengan koridor hukum tampaknya tidak banyak diperhatikan. Padahal semestinya inilah media yang paling efektif untuk mengontrol dirinya sendiri, sekaligus juga mengontrol bagaimana roda pemerintahan itu dijalankan kan gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 2014 itu agak cukup panjang lebar berbicara tentang upaya administratif, apakah di mekanisme keberatan sampai detail waktu yang disediakan untuk menempuh upaya administratif selama 21 hari misalnya seperti itu. Nah, apakah itu tidak cukup Pak untuk dijadikan sebagai pedoman atau
bagi instansi-instansi pemerintahan ini melaksanakan upaya administratif, atau memang harus perlu dia pedoman yang lebih detail lagi sesuaikan dengan instansi pemerintahan? Kalau dari segi norma dasar untuk terlaksananya mekanisme upaya administratif sebenarnya sudah cukup memadai. Sudah cukup detail. Dengan kata lain, dengan model yang diatur itu sudah tinggal mengoperasionalisasikan saja sebenarnya itu. Hanya kita perlu penelitian tersendiri tuh, kendala-kendala apa sesungguhnya di lapangan, apakah masalah SDM atau masalah fasilitas yang lain, itu yang barangkali perlu diteliti lebih lanjut itu. Tapi sebenarnya itu sekali lagi itu persoalan sederhana sebenarnya dari perspektif kami selaku akademisi ya. Karena itu kan sebenarnya bagaimana mengoreksi apa yang kita lakukan itu. Kalau misalnya saya sebagai bupati, saya ingin mengoreksi apa yang sudah saya lakukan. Mekanismenya adalah ini. Terbitkan keputusan. Ketika saya menerbitkan keputusan, apakah keputusan ini benar atau salah? Kemudian saya melakukan tindakan, apakah tindakan ini melanggar hukum atau tidak? Kan sederhana sekali. Dengan kriteria yang cukup jelas, sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau yang lebih tinggi lagi dengan hukum tidak tertulis, asas-asas hukum perintahnya mereka. Cuma dua itu. Artinya secara ini ya cukup sederhana sebenarnya untuk melakukan itu. Tapi kalau barangkali Pak Ridwan sudah pernah mengamati barangkali tentang praktik upaya administratif ini di pemerintahan-pemerintahan itu, tadi sudah disebutkan sekilas tentang kendala misalnya. Apa sebetulnya kendala-kendala yang terjadi di pemerintahan sehingga ya sampai sekarang kita kurang bisa mengidentifikasi sebetulnya praktek yang diterapkan di pemerintahan itu seperti apa seharusnya. Saya sempat baca juga bukunya Pak Dr. SF Marbun itu Pak tentang upaya administratifnya. Ada satu kalimat dinyatakan di sana bahwa upaya administratif di Indonesia ini itu belum sampai kepada keseragaman. Lebih jauh, bisa dikoreksi kalau saya agak keliru begitu, lebih jauh kenapa itu tidak seragam, karena memang tidak ada peraturan atau pedoman bagi instansi pemerintahan ini seperti apa untuk melakukannya upaya administratif itu. Nah, menurut Pak Ridwan sendiri, apakah ini memang harus diseragamkan begitu Pak, atau diserahkan kepada instansi pemerintahan yang bersangkutan? Idealnya mesti seragam ya, sudah menyangkut masalah mekanisme penyelesaiannya. Karena mekanisme penyelesaian sengketa katakanlah itu kan ibarat hukum acara kan. Hukum acara itu harus memiliki sifat like scripta kan, harus tertulis. Kemudian juga harus like strict ya, harus tegas, harus jelas, karena itu merupakan spelregel ya, aturan main ketika orang itu berproses untuk menemukan solusi atau putusan kan gitu. Idealnya diseragamkan karena itu aturan main yang bisa disepakati bersama bagi semua pihak yang berkepentingan, apakah itu tergugat itu realnya di situ gitu. Koridornya ada di situ. Itu idealnya seperti itu. Tapi tampaknya dalam implementasi itu tidak sesederhana yang kita prediksi. Gitu. Karena sudah menyangkut masalah-masalah sektor-sektor pemerintahan yang kadang-kadang masing-masing yang orang umum menyebutnya ada ego sektoral, itu kadang-kadang tidak bisa dihindari juga dalam praktek gitu. Sehingga ada acap kali gitu organ yang satu tidak mau mengikuti organ yang lain secara konsep. Itu sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Memang idealnya sekali lagi itu diseragamkan sehingga masyarakat selaku pihak yang berkepentingan itu paling tidak punya persepsi yang sama ketika akan mengajukan keberatan itu. Idealnya seperti itu sekali lagi, meskipun kalau dalam praktek bisa berbeda-beda gitu. Oke. Mungkin satu lagi Pak, kalau misalnya dari pengamatan Pak Ridwan dan juga penjelasannya baru saja tadi itu, bahwa upaya administratif ini idealnya diseragamkan, tapi nyatanya di lapangan sekarang ini ya tidak seperti yang diharapkan itu. Mungkin ada gambaran begitu dari Pak Ridwan upaya yang bisa dilakukan untuk langkah penyeragaman dari upaya administratif itu. Jadi punya ukuran. Sebenarnya secara sederhana kita bisa ambil contoh itu. Penyeragaman itu kita tiru aja model-model yang diterapkan di pengadilan itu. Dan di situ jelas ibaratnya ada induk ya. Kalau pengadilan itu ada induk, dan di sebenarnya instansi pemerintahan juga sama.
induknya dari pengadilan itu adalah pada Mahkamah Agung, sehingga ketika misalnya Mahkamah Agung itu mengeluarkan perma tentang pedoman, yaitu semua unsur peradilan itu tunduk pada aturan itu, sehingga kemudian seragam kan. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai kias atau analogi di pemerintahan. Dapat saja presiden katakanlah begitu, atau mungkin setingkat menteri yang terkait langsung itu membuat semacam aturan. Tetapi kalau dalam konteks administrasi, saya kira presiden itu yang paling relevan untuk mengeluarkan peraturan yang isinya itu pedoman bagaimana beracara di lingkungan instansi pemerintahan sendiri. Itu saya kira model-model seperti itu akan lebih efektif daripada kemudian masing-masing instansi pemerintahan jalan sendiri. Itu kan dia membingungkan di satu sisi, kemudian lagi bagi pihak-pihak yang berkepentingan kan agak menyulitkan gitu. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah sekilas membicarakan tentang praktik upaya administratif di Indonesia. Mungkin di bagian berikutnya kita akan fokus dalam membicarakan tentang ada upaya administratif, kemudian upaya administratif ini ada dalam kerangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, bagaimana upaya administratif ini direspon atau dinilai oleh hakim di pengadilan tata usaha negara, penerapannya di PT UN sejauh ini. Upaya administratif itu dinyatakan di dalam peraturan wajib untuk ditempuh begitu. Artinya ini sama juga Pak ya terhadap kompetensi-kompetensi baru yang diberikan kepada PT UN melalui Undang-Undang 30 2014 itu. Berlaku harus menempuh upaya administratif juga. Nah, tentang OOD tadi itu, perbuatan pemerintah melanggar peraturan bertentangan dengan hukum. Barangkali Pak Ridwan sudah pernah ada mendapatkan presiden itu, pernah membaca atau presiden OOD ini di PT UN, dan upaya administratifnya dilakukan itu seperti apa gitu Pak? Ya, jadi pertama saya perlu klarifikasi dulu ini mengenai OOD ini, on rehmatika overhead. Itu sebenarnya tidak pernah disebut-sebut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Iya, betul. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu hanya menyebutkan di pasal 87 huruf A itu penetapan tertulis termasuk juga tindakan faktual gitu. Itu pun sebenarnya problematik kan rumusan pasal itu. Karena menyamakan sesuatu yang berbeda gitu. Iya. Penetapan tertulis itu jelas merupakan hasil dari proses perbuatan hukum ya, hasil dari rehandling itu penetapan tertulis yang dikenal dengan keputusan atau basic. Tapi kalau tindakan faktual itu tidak bisa disebut atau dikualifikasi sebagai perbuatan hukum. Itu kan tindakan biasa, tindakan faktual, dan itu merupakan bagian dari rutinitas pemerintah. Dan tidak setiap tindakan faktual itu melahirkan gugatan kan. Nah, rupanya diinisiasi oleh tindakan faktual itu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 itu. Dan di situ memang dalam register perkara juga menggunakan kodenya TF gitu. Tindakan faktual. Termasuk di dalam register TF itu termasuk juga perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Ini kan kacau balau itu. Karena ternyata ini tindakan faktual itu tidak serta-merta melahirkan gugatan, karena itu merupakan bagian rutinitas pemerintah. Dan pemerintah itu ketika menjalankan fungsinya ia disifati oleh continuity itu, berkesinambungan, karena berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak boleh dihentikan kan itu, dan itu bagian dari rutinitas. Kapan tindakan faktual itu memungkinkan menimbulkan untuk kemudian diajukan sampai ke pengadilan, itu kan fokusnya ketika tindakan faktual itu ada efek yang negatif, katakanlah merugikan. Tapi tidak setiap tindakan faktual itu merugikan, karena itu merupakan rutinitas pemerintah. Misalnya pemerintah membuat jalan, membuat jembatan, membangun gedung, atau dinas PU itu menebang pohon di pinggir jalan, itu kan rutinitas. Dan itu selama ini berjalan seperti apa adanya. Dan kapan kemudian itu menjadi persoalan? Ketika ada kerugian real. Oleh karena itu kalau memang kodenya TF, itu harus pertama-tama yang harus ditunjukkan adalah ini kerugian faktual. Baru itu yang dituntut. Tapi kalau perbuatan melanggar hukum itu lain lagi.
Perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, saya dari segi peristilahannya saja sudah tidak sreg dengan nama itu, gitu kan? Apa karena onrehmatik overhead itu kan dari kata dasar onrehmatik dan ya, itu betul. Kalau kita boleh pilah-pilah itu miliknya hukum perdata itu. Iya, betul. Jadi tindakan pemerintah di bidang perdata karena memang pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan. Ketika melakukan pelanggaran norma hukum perdata, maka itulah yang disebut dengan onrehmatik overhead dan diselesaikan melalui peradilan perdata. Kenapa melalui peradilan perdata? Karena pada saat itu pemerintah melakukan tindakan keperdataan yang kalau secara konsep disebut overhead als particulieren. Jadi pemerintah selaku privat gitu. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat privat. Nah itu mestinya itu milik perdata, itu konsep itu. Tapi memang kalau untuk Han punya konsep sendiri sebenarnya. On Jewish Besturen. Jadi penyelenggaraan pemerintahan yang on Jewish itu tidak relevan. On Jewish itu terbagi dua nanti. Ada on Rahmatik Besturen, ada on Doilmatik Besturen. Jadi ada perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan norma hukum, ada perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan. Misalnya mencapai tujuan tidak tepat sasaran atau mencapai tujuan yang tidak masuk akal gitu. Ya. Jadi masuk dalam tindakan. Secara keseluruhan dua ini digunakan istilah on Jewish Besturen. Itu Han asli milik Han gitu. Jadi kalau menggunakan konsepnya perdata kemudian dalam praktek kan begitu. Konsepnya konsep perdata, kemudian dipindah ke kompetensi PT-UN, lalu digunakan kriteria pengujiannya itu norma hukum administrasi, peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintahan yang baik. Padahal konsepnya konsep perdata. Itu dari segi konsep saja sudah problematik gitu. Mungkin sebelum ini saya lanjutkan lagi, apakah kemudian hal itu juga harus menempuh upaya administratif? Kalau norma dalam undang-undang dalam perma tadi memang begitu harus. Dalam pasal 2 ya, dalam pasal 1 disebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang di sini digunakan istilah onrehmatik overhead merupakan kewenangan PT-UN. Baru kemudian pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan seterusnya setelah menempuh upaya administratif. Artinya berdasarkan perma itu ada upaya administratif terhadap onrehmatik overhead gitu. Mungkin konsep OOD yang dimaksud oleh pembuat peraturan ini sebenarnya maksudnya sama seperti yang dalam konsep Han, barangkali begitu Pak. Seperti tadi Pak Ridwan yang disebut istilah yang digunakan saja barangkali dalam diskusi-diskusi selama ini dengan teman-teman di MA memang jadi onrehmatik overhead tapi dalam konteks pasal 1 angka 8. Jadi tindakan pemerintahan itu, tindakan pemerintahan yang sifatnya publik. Jadi tetap batasannya itu. Jadi kalau nanti pengujian masuk ke PTN tentang OOD ini, OOD yang dapat menjadi kewenangan PTN itu adalah OOD dalam konteks penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bukan dalam konteks pemerintah mengadakan sewa menyewa atau jual beli, bukan dalam konteks itu. Itu oke. Itu saya setuju dengan cara itu. Cuma problemnya peraturan Mahkamah Agung itu kemudian menutup pintu. Jadi semua OOD apapun jenisnya itu tidak bisa lagi menjadi kewenangan pengadilan umum. Ini berarti ada OOD berdasarkan pasal 1365 itu tertutup. Padahal itu sangat potensial terjadi. Jadi tidak ada jalur penyelesaiannya karena PT-UN itu mestinya sesuai dengan kedudukan PT-UN selaku penegak hukum administrasi. Itu hanya dibatasi OOD dalam konteks tadi itu penyelenggaraan pemerintahan di bidang publik. Satu lagi nih Pak, ini saya pernah membaca dan mendapatkan perkara begitu mengenai kompetensi baru yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang 30 2014. Salah satunya penanganan perkara itu harus menempuh upaya administratif. OOD tadi itu permanya muncul tahun 2019. Artinya kalau saya memahami OOD ini efektif berlaku sejak 2019. Mungkin ada keliru, nanti Pak Ridwan barangkali bisa meluruskan. Pemahaman saya OOD ini dia baru efektif
diperiksa dan diadili di PT UN itu sejak Perma 2 tahun 2019 itu muncul. Artinya perkara yang selama ini OOD ini adalah perkara perdata masuk ke kompetensi PT UN. Sudah dilakukan juga mediasi. Nah, ketika Perma nomor 2 2019 ini muncul, itu sudah berlangsung beberapa tahun. Nah, Perma ini muncul dan beralih sepenuhnya ke PT UN. Nah, apakah bisa disebut mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya dalam konteks perdata itu diambil alih atau dinilai atau dianggap sebagai upaya administratif dalam konteks sengketa tata usaha negara OOD ini tadi khususnya begitu Pak, berdasarkan Perma 2 tahun 2019 itu? Kalau kaidah umum tentang keberlakuan suatu peraturan itu kan, saya lupa bahasa Latinnya itu apa. Jadi suatu peraturan itu baru mengikat setelah diundangkan kan itu. Iya. Itu kaidah umumnya. Jadi kalau Perma itu misalnya mau diberlakukan ya hanya mengikat pada saat pemberlakuan itu dan ke sini. Tidak bisa diterapkan kan hukum itu berlaku ke depan bukan ke belakang gitu. Tidak berlaku surut ya. Oleh karena itu hal-hal yang terjadi sebelum adanya Perma itu ya dengan sendirinya masih menjadi kewenangan atau kompetensi absolut peradilan umum mestinya gitu. Dan tidak bisa kemudian dipersamakan. Tidak bisa dipersamakan dengan upaya administratif kan gitu. Mestinya gitu. Oke. Sebab persoalannya kemudian begini, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu tentang upaya administratif tadi itu, dia antara lain normanya menyatakan menempuh upaya administratif itu 21 hari. Padahal peristiwa hukumnya ini yang merugikan warga masyarakat ini sudah beberapa tahun yang lalu dan mediasi juga sudah dilakukan pada saat itu tidak selesai. Begitu mau diajukan lagi ke pengadilan, ini bukan lagi kompetensi peradilan perdata tapi ke PT UN. Nah, mediasinya di sini apakah itu dianggap atau memulai lagi upaya administratif istilahnya dalam konteks perkara ini karena sudah beralih ke PT UN, tapi itu bukannya justru menjadi merugikan bagi warga masyarakat gitu, Pak? Itu akhirnya yang terjadi seperti itu, banyak pihak-pihak yang sebenarnya dirugikan tetapi karena aturan main dalam konteks itu memang dibatasi sehingga kemudian dia tidak mendapatkan akses keadilan itu problem besar itu sebenarnya itu kan ya, karena waktu itu cukup rigid 21 hari kerja lewat dari itu berarti kesempatannya hilang. Dan itu yang kemudian menjadi problem. Sementara mengajukan OOD katakanlah atau perbuatan melanggar hukum keperadilan umum sudah ditutup akses itu kan jadi problem yang perlu dipikirkan bareng-bareng. Oke, baik kalau begitu. Saudara-saudara sekalian, nampaknya demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dalam mengikuti dialog ini. Saya Supriyadi, kemudian pemateri Bapak Dr. Ridwan S.H.M. Hum mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.